Wajib tahu sama fakta-fakta yang mungkin pinjol nggak pengen tahu ya. Kalian itu yang buat nasabah-nasabah gagal bayar itu tahu. Apa aja itu? Yuk kita akan bahas di video kali ini. Tapi sebelum itu kita akan bahas ya, saya tidak pernah membuka jasa konsultasi apapun. Banyak yang mereupload video saya, banyak yang mengatasnamakan saya dan berpura-pura pengen bantu kalian, ujung-ujungnya minta duit. Jangan percaya, baik itu gratis ataupun berbayarnya. Ya, oke. Jadi kita akan bahas ya teman-teman ya di sini soal masalah apa sih yang teman pinjol itu nggak pengen kalian tahu. Yang pertama adalah pinjol itu hanya urusan hukumnya adalah perdata dan kemungkinan besar tidak akan masuk ke sidang, gitu ya. Mereka nggak mau tahu, mereka berusaha ya kalau misalnya kalian nggak bayar ya akan masuk ke jalur perdata dan itu akan sangat merugikan nasabah galbenya. Nah mereka pengennya tahunya seperti itu. Mereka juga nggak mau tahu bahwa ada beberapa pinjol yang memang tidak punya DC lapangan. Ya, pinjol yang tidak punya DC lapangan biasanya mengaku-ngaku mereka punya. Apapun itu, ya biasanya sih di awal-awal selalu bilang kalau nggak segera bayar akan ada tim lapangan yang datang menyebut dana. Itu kan sebuah kiasan bahwa mereka punya DC lapangan loh. Mereka segera akan melaporkan membuat DC lapangan datang ke rumah kalian loh untuk menagih loh. Nah, itu mereka nggak mau kalian tahu bahwa ya memang DC nggak semuanya ada gitu, hanya beberapa pinjol doang yang punya DC lapangan. Lalu selanjutnya juga masalah soal slik OJK. Terkadang semuanya juga pasti akan bilang slik OJK, padahal juga ada beberapa yang ada yang cepat, ada yang lambat, dan juga ada yang nggak lapor slik OJK. Karena urusan soal lapor slik OJK itu adalah urusan masing-masing ya, maksudnya pinjolnya mau melaporkan atau enggak. Karena pinjol juga bisa aja nggak ngelaporin kan kita nggak tahu, makanya ada yang sebulan masuk, ada yang sampai 3 bulan telat bayar, sampai yang 7 bulan telat bayar nggak dilaporin slik OJK, ada juga. Nah, mana yang harus kita percaya? Ya nggak bisa, itu adalah wewenang sepenuhnya dari pinjolnya. Ya, kalau aku laku Kredivo sih kebanyakan udah lapor ya, dalam waktu 2 bulan kayaknya udah lapor mereka. Nah, terus kemudian pinjol juga nggak mau nasabah tahu kalau misalnya kalau galbay ya udah aman gitu loh. Maksudnya pinjol nggak bisa ngapa-ngapain, tinggal hanya menunggu kalian sanggupnya bayar kapan dan menunggu pembayaran kalian gitu. Nggak bisa tuh mereka kayak harus hari ini nggak bisa sebenarnya. Kalau kalian nggak punya uang ya udah gitu loh ya. Jadi nggak perlu takut yang gimana-gimana. Insya Allah tidak akan pernah masuk penjara. Insya Allah juga teman-teman juga aset-asetnya pun tidak akan bisa disita ya. Jadi butuh proses yang panjang untuk penyitaan aset. Jadi nggak usah terlalu takut yang gimana-gimana. Banyak ibadahnya, banyak sedekahnya, banyak sholawatnya, banyak istighfarnya. Berdoa sama Allah, semoga masalah ini segera terselesaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.